orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian." Tolong. Sudah, lempari dia dengan batu. Ayo, lempar dia. Biarap, dasar memalukan. Sudah, lempari dia dengan batu. Ayo, lempar dia. Biarap, dasar memalukan. Biarap, tidak tahu malu. Orang Yahudi punya Tuhan. Orang Yahudi punya aturan. Orang Yahudi punya Taurat. Tapi kenapa engkau melanggarnya? Tak layak jadi manusia, seperti binatang saja. Anak siapa perempuan dursila ini? Dasar tak ada akhlak, memalukan. Dalam aturan Taurat tercatat, setiap perempuan yang kedapatan berbuat zina, hukumnya adalah melempari dia dengan batu sampai mati. Ayo, lempar dia. Lebih baik dia mati. Lempar, Bunuh dia. Lempar dia. dasar memalukan. Siapa yang tidak berdosa di antara kalian, silakan lebih dulu lempari perempuan ini dengan batu sampai mati. Ayo. Di mana mereka semua? Apakah mereka tidak menghukum engkau? Anakku, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak menghukum, mengapa kita harus menghukumnya? Kalau Yesus saja tidak menghakimi, mengapa kita harus menghakiminya? Kalau Yesus mengasihinya, mengapa kita harus protes? Infinity love, itulah kasih yang tidak terbatas. Yesus datang ke dunia hanya untuk mencari orang-orang berdosa supaya mereka diselamatkan. Yesus tidak mencari orang benar, dan Yesus tidak mencari orang suci. Anak muda, mungkin berbagai tuduhan dituduhkan kepadamu. Mungkin penghakiman demi penghakiman diarahkan kepadamu. Mungkin engkau tak pernah dianggap. Namun satu hal yang harus engkau percaya, Yesus tidak pernah menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Senang sekali bisa berada di kota ini, dan juga senang sekali bisa berada di tempat ini. Satu kehormatan bagi kami.
bagaimana Tuhan mempercayakan kami untuk ada di kota ini demi dan untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di Sulut. Puji Tuhan. Waktu yang dikasih kepada saya berapa menit? 20 menit. Puji Tuhan. Baik, kita melihat dari tema kita di malam ini, tema Natal untuk Youth Christmas Celebration. Ya, Youth Christmas Celebration dengan tema Infinity Love, kasih yang tak terbatas. Saudara, tema ini termasuk tema yang sangat-sangat luar biasa dan juga mau dibilang kita semua pada tahu bahwa kasih yang tidak terbatas hanya di dalam satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Amin. 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 Nah, saudara, umumnya kita tahu ada 4 ya, kategori kasih. Ada kasih storge, ada kasih apa? Filia, dan juga kasih eros dan kasih agape. Nah, kalau kasih storge itu kasih antara orang tua anak yang secara alami itu terjadi, dan kasih filia itu kasih persahabatan, tetapi juga ada kasih yang disebut kasih eros atau yang disebut sebagai kalau itu untuk orang dewasa, suami istri, orang yang lagi jatuh cinta, yaitu kasih eros. Kasih eros itu untuk suami istri jatuh cinta, anak-anak muda yang suka jatuh cinta. Ada banyak orang yang jatuh di kasih itu. Ya, ada banyak orang yang jatuh dalam dosa, seperti yang tadi ada sedikit drama yang disampaikan tadi dilakoni oleh anak-anak muda yang luar biasa. Saya melihat bahwa akibat dari kasih eros, ya, akibat dari kasih eros, tapi semua itu anugerah. Kalau salah pergunakan, maka itu terjerumus dalam dosa, jatuh dalam dosa. Nah, kasih yang keempat ini yang tidak dimiliki oleh siapapun, hanya dimiliki oleh Tuhan kita, yang hari ini kita rayakan kelahirannya dengan sorotan tema di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Tuhan, tidak terbatas, yang disebut kasih agape, yang Rasul Paulus juga menulis di dalam surat pertama Korintus pasal 13. Itu dituliskan tentang kasih, bentuk-bentuk kasih, tidak pemarah, tidak mendendam, dan lain sebagainya. Dan di situ Rasul Paulus pun mengatakan bahwa semua akan berakhir, nubuat akan berakhir, karunia-karunia akan berakhir, tetapi satu yang tidak pernah berakhir adalah kasih. Amin.
Kasih itu tidak akan berakhir. Tentunya kasih yang dimaksud adalah kasih agape, kasih Kristus, kasih Tuhan. Nah saudara, malam ini kita tahu 4 kategori kasih yang sering disebut di mana-mana dalam pengajaran sewaktu saya SD, pengajaran agama sampai SMA tetap mengatakan tentang kasih itu. Dan malam ini saya mau sampaikan ada satu hal yang perlu yang menjadi pesan bagi saudara dan saya adalah kalau kasih, ada kasih toge, ada kasih filia, ada kasih eros, dan kasih Tuhan atau kasih agape. Kasih yang kelima ini yang mungkin saya sampaikan, yang umumnya kita tahu 4, tapi malam ini saya mau kasih tahu yang kelima. Yang kelima itu adalah kasihku atau kasih saya atau kasih kita. Ya, coba bilang kiri kanan. Yang kelima ini adalah kasihku atau kasihmu. Amin. Ya saudara, Tuhan lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Alkitab sendiri mengatakan bahwa waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dikatakan di sana bahwa Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Diciptakan dia laki-laki dan dia perempuan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tuhan menciptakan itu, lalu karena dosa maka citra atau gambar diri Tuhan itu rusak. Alkitab sendiri mengatakan dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa tetapi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah adalah citra, ya, gambar diri Tuhan, artinya kehilangan kasih Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan Dia adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Nah, Tuhan menuntut kepada saudara dan saya yang sering kita dengar, yang sering kita khotbahkan, yang sering kita dengar khotbah di mana-mana berbicara tentang hukum yang pertama dan terutama yang paling utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Nah saudara, Tuhan menuntut karena Dia lebih dulu mengasihi saudara dan saya, maka Tuhan menyampaikan pesan ini, hukum ini adalah Tuhan untuk agar kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan menginginkan ada take and give. Dia memberikan tetapi juga Dia ingin menerima kasih-Nya, kasih saudara dan saya kepadanya. Sehingga Dia berkata, kasihilah Tuhan Allah. Nah saudara, kasih Tuhan Allah, kasih kepada Tuhan disebutkan di dalam Alkitab. Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia dengan diwujudkan lewat apa? Saudara, waktu kita mewujudkan kasih kita, ada banyak orang yang ingin mewujudkan kasih kepada Tuhan dengan cara beribadah, betul? Ya, beribadah. Saudara hadir di sini karena saudara yakin bahwa saudara mengasihi Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa saudara mengasihi Tuhan. Saudara dan saya hadir di tempat ini karena saudara yakin sungguh bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi saudara, sehingga saudara harus memberikan sesuatu kepada Tuhan, yaitu kasih. Nah, kasih ini harus diberikan kepada Tuhan melalui apa? Ibadah. Melalui ibadah. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan sebenarnya sudah karya keselamatan itu sebenarnya sudah dari Taman Eden. Taman Eden itu sudah ada karya keselamatan di sana. Alkitab sendiri mengatakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dia telanjang. Betul? Dia menyadari bahwa dia telanjang, mereka telanjang. Lalu mereka bersembunyi, mereka mencoba untuk menutup ketelanjangan mereka dengan dedaunan. Jadi pakai daun ditutup, tutup semua. Lalu Tuhan datang, di manakah engkau ada? Dia bilang, aku telanjang. Siapa yang kasih tahu kau telanjang? Sesungguhnya
Diberitahu manusia tidak bisa menutupi ketelanjangannya. Hanya kasih Kristus, kasih Tuhanlah yang bisa menutupi ketelanjangan itu. Amin. Amin. Tuhan sendiri yang datang menutupi dengan apa? Memakai apa? Kulit binatang. Benar? Disampaikan di sana bahwa Tuhan memakai kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Saudara, disitulah awal di mana karya keselamatan sudah mulai. Yaitu apa? Tuhan memotong, ada darah yang dikorbankan di sana. Amin. Darah yang dikorbankan di sana. Lalu di situ kulit binatang yang sudah dikorbankan itu dipakaikan kepada manusia. Berjalan terus, manusia dikatakan bahwa manusia menjalani hidup dengan rusak. Pada zamannya Nuh, ya, manusia hidup dalam zamannya Nuh, hidup menjalani hidup di bumi dengan rusak, sehingga Tuhan memusnahkan bumi. Tetapi ada satu pribadi yang ditemukan oleh Tuhan yang berbeda dengan semua generasi pada waktu itu, adalah Nuh. Akhirnya melalui Nuh dikatakan di sana bahwa Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk menyelamatkan bumi. Nah, saudara, Tuhan menginginkan hari-hari ini, kalau dikatakan dalam Alkitab bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat, dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Kita tidak akan mengharapkan sesuatu yang baik. Yang harus diperbaiki, yang harus kita lakukan adalah menerapkan kasih, mengimplementasikan kasih Kristus bagi dunia. Amin. Kita harus mengimplementasikan kasih itu. Nah, saudara, kalau mengimplementasikan kasih, apa yang bentuk kasih seperti apa? Kalau kita ibadah itu namanya liturgi, ya. Kalau dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan, itu berbicara tentang apa? Menjalani liturgi. Jadi saudara datang berdoa, ya, itu sebagai liturgi, ya. Saudara datang, kita datang beribadah. Lalu kemudian di dalam Ibrani mengatakan bahwa Yakobus mengatakan bahwa ibadah yang sempurna, dia mulai menunjukkan kasih itu. Ibadah yang sempurna adalah mengunjungi yatim piatu, janda dan yatim piatu. Berbicara tentang apa? Pelayanan kasih yang sering dilakukan oleh gereja dan kelompok-kelompok orang-orang percaya, melakukan pelayanan kasih di mana-mana, di pelayanan sosial. Tetapi ini tidak cukup, karena di Ibrani, di Yakobus mengatakan demikian, bahwa ibadah yang murni adalah pergi mengunjungi janda dan yatim piatu. Nah, saudara, untuk mengaplikasikan kasih bukan sebatas itu, tetapi ada yang disebut di dalam 2 Timotius pasal yang ke-3, dikatakan di sana bahwa sungguh agunglah rahasia ibadah. Rahasia ibadah itu berbicara tentang apa? Tentang kesempurnaan kasih. Katakan sebelah kiri kanan, kesempurnaan kasih. Kesempurnaan kasih disebut di sana adalah kesalehan. Kesalehan disebut dengan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi untuk mengaplikasikan kasih saudara dan saya kepada Tuhan, bukan sekedar ritual ibadah yang saudara datang dan saya datang untuk sekedar beribadah, memuji, mengangkat tangan, menyembah Tuhan, itu tidak salah. Ya, tidak salah. Jadi bukan saja kita datang untuk ibadah yang murni, mengunjungi atau orang-orang yang tertolak, orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang tertinggal dan lain sebagainya, orang-orang miskin, anak-anak yatim, janda baru, ya. Bukan saja itu pelayanan kasih, pelayanan sosial, dan semua orang, semua kelompok agama juga melakukan itu. Tetapi yang dituntut dan bagi saudara dan saya, dari saudara dan saya, Tuhan menuntut adalah keserupaan kita dengan Kristus. Amin. Keserupaan kita dengan kasih yang dikatakan infinity love, kasih yang tidak terbatas. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti Yesus. Amin. Ketemu lihat gambarnya mana? Gambar Yesus. Gambar Yesus seperti apa? Dia bilang, kalau kamu mengikuti aku, pikulah salib.
Salib berbicara tentang penderitaan. Tidak ada yang enak kalau itu Tuhan. Maka Tuhan bilang begini, pikulah kuk yang ada padaku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, Tuhan mengatakan pikulah kuk, artinya bahwa mengaplikasikan kasih itu harus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara kuk itu seperti tadi saya nonton di televisi Trans Manado, ada di sini ya, itu saya lihat ada yang berbau di bawah itu kan, kuk yang, jadi kalau saya mau lihat itu ada sapi. Saya pernah di tempat di tempat transmigrasi yang orang bajak sawah pakai sapi. Lalu sapi itu kalau mau dipakai dua, satu sapi senior, betul ya? Satu itu sapi senior, yang satu junior. Artinya yang senior ini lebih paham bagaimana perintah daripada si orang yang mau menuntun untuk membajak itu. Dan saya lihat ada yang bilang ya, pakai cambuk ya. Lalu waktu cambuk dia, nah sapi yang junior ini dia tidak mengerti. Untuk bisa menolong dia sampai dia menjadi sapi yang profesional, maka harus ada kuk, betul? Harus ada kuk di lehernya. Kuk dipasang, lalu mulai diperintahkan berjalan, mau belok. Sapi yang junior ini dia tidak tahu, dia belum tahu bagaimana perintahnya, ke kanan atau ke kiri. Ya, jadi kalau dia mau ke sana, tetapi yang senior dia lebih tahu. Jadi kalau perintah ke kiri, ya dia, yang ini mau pergi dia paksakan, dan akhirnya pada akhirnya yang junior pun dia tahu. Artinya bahwa kuk yang dipasang belajar daripada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, belajar dari Tuhan sampai menjadi sempurna seperti Tuhan. Amin, amin. Jadi kita harus belajar dari Tuhan kita. Amin, haleluya. Saya percaya bahwa anak-anak muda di kota ini, saya di hotel saya lihat, waduh, dekat dengan stadion, saya lihat di bawah luar biasa. Doa saya satu ketika ada KKR di stadion dan dilakukan di, amin, haleluya, ya, puji Tuhan. Saya dipercayakan nanti untuk nanti datang kembali di kota Manado untuk sidang sinode. Kemarin sekretaris telepon saya, Pak jangan lupa sidang sinode harus hadir. Tapi mendahului semua sudah lebih dulu di sini. Puji Tuhan, haleluya. Saya senang sekali saudara. Nah, doa saya adalah anak-anak muda di sini dipakai Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan begini bahwa hiasan orang muda adalah kekuatan, betul? Hiasan orang muda itu kekuatan. Orang muda itu masih mengenal tak karena dosum pun itu kekuatan. Doa saya masih muda saja, ya kan? Itu kekuatan. Tetapi dengan tongkat dan didikan mengusir. Artinya bahwa sekalipun kau kuat, tapi kekuatan menanggung kekuatan itu untuk Tuhan. Amin. Terkadang orang tua tidak menginginkan melakukan tindakan keras atau tegas kepada anak-anaknya. Tetapi demi kebaikan anak-anak, orang tua dengan keadaan terpaksa. Kalau dipukul itu bukan karena kemauan orang tua. Betul, coba tanya orang tua. Karena saya juga sudah jadi orang tua. Anak saya 2, ya. Istri saya cuma 1, tidak ada yang lebih. Ya. Dan ada hal yang memang dia belum tahu. Kenapa? Karena dia bilang apa? Kebodohan, ya. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Kebodohan itu, saudara, kebodohan melekat pada hati. Jadi dia mau lakukan itu tanpa tahu. Dia tidak tahu. Yang harus beritahu dia adalah orang tua. Dan kalau dia orang tua sudah kasih tahu, kadang orang anak-anak muda ini melawan. Kalau melawan ya pasti dirotani kan, betul? Pasti dirotani. Bukan karena kemauan, bukan karena keinginan orang tua, tidak. Tapi demi kebaikan anak-anak itu sendiri. Maka
penting sekali mengaplikasikan kasih yang tidak terbatas itu dimulai dari keluarga. Amin. Setuju? Dimulai dari keluarga, komunitas keluarga.